Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raka Karunia Rahman dengan NPM 1970002009. Di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok 3 yang dimana beranggotakan yang pertama saya sendiri Raka Karunia Rahman, kemudian yang kedua adalah Muhammad Zamzam, dan yang ketiga adalah Syahril Rizky Lukmana. Nah, di sini saya akan melakukan pembahasan atau presentasi mengenai high efficiency solar panel. Efisiensi panel surya merupakan rasio output listrik dari panel surya untuk energi insiden dalam bentuk sinar matahari. Nah, sedangkan untuk efisiensi konversi energi dari sel surya adalah persentase energi surya untuk sel yang terkena tidak diubah menjadi energi listrik. Sebuah sel surya beroperasi atas tegangan dan arus. Dengan peningkatan beban resistif pada sel iradiasi dari 0 ke nilai yang tertinggi, maka sel beban dapat memberikan daya listrik maksimum pada tingkat iradiasi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi dari konversi panel surya. Di antaranya adalah efisiensi reflektansi, efisiensi pemisahan pembawa muatan, efisiensi termodinamika, dan nilai-nilai efisiensi dari konduksi. Meskipun saat ini telah dikembangkan berbagai teknologi untuk meningkatkan efisiensi dari panel surya, namun umumnya panel surya hanya memiliki efisiensi sekitar 20-30%. Ini artinya suatu panel surya hanya dapat mengkonversi sekitar 20-30% saja dari seluruh energi cahaya matahari yang diterima oleh panel surya tersebut. Sedangkan sisanya dipantulkan kembali ke udara. Nah, untuk meningkatkan efisiensi dari panel surya, terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan. Di antaranya adalah dengan meningkatkan intensitas cahaya matahari. Dengan demikian, maka typically photogenerated carriers yang dihasilkan juga akan meningkat, yang mana peningkatan efisiensinya dapat mencapai hingga 15%. Ini merupakan sebuah sistem konsentrator khas yang dapat menggunakan intensitas cahaya 6-400 kali matahari. Efisiensi konversi panel surya dalam kombinasi dengan iradiasi yang tersedia memiliki pengaruh besar terhadap biaya. Pada umumnya, efisiensi sistem secara keseluruhan sangat penting untuk dilakukan bagi mereka para pengguna panel surya. Nah, di sini ada metode teknis untuk meningkatkan efisiensi dari panel surya tersebut. Yang pertama adalah memilih konduktor transparan yang optimal. Sisi yang diterangi dari beberapa jenis sel surya, film tipis, memiliki film konduktor transparan untuk memungkinkan cahaya masuk ke bahan aktif dan mengumpulkan pembawa muatan yang dihasilkan. Contohnya seperti indium tin oxide, polimer konduktor, atau jaringan kawat nano. Cara yang kedua yaitu mempromosikan hamburan cahaya dalam spektrum yang terlihat. Melapisi permukaan penerima cahaya sel dengan kancing logam berukuran nano dapat secara substansial meningkatkan efisiensi sel. Cahaya memantulkan stud ini dapat pada sudut miring ke sel meningkatkan panjang jalur cahaya melalui sel. Yang ketiga yaitu pendinginan radiasi. Peningkatan suhu sel surya sekitar 1 derajat Celcius menyebabkan penurunan efisiensi sekitar 0,45%. Untuk mencegahnya, lapisan kristal silika transparan dapat diaplikasikan pada panel surya. Lapisan silika bertindak sebagai benda hitam termal yang memancarkan panas sebagai radiasi inframerah keluar angkasa, yang mana bisa mendinginkan sel hingga sampai 13 derajat Celcius. Kemudian yang keempat adalah lapisan dan tekstur antireflektif. Lapisan antireflektif dapat menghasilkan interferensi yang lebih merusak dari gelombang cahaya yang datang dari matahari. Oleh karena itu, semua sinar matahari akan ditransmisikan ke fotovoltaik. Selanjutnya yang kelima adalah pasif permukaan belakang. Pasif permukaan belakang sangat penting untuk efisiensi sel surya. Banyak perbaikan telah dilakukan pada sisi depan sel surya yang diproduksi secara massal.
tetapi permukaan belakang aluminium menghambat peningkatan efisiensi. Kemudian yang terakhir adalah bahan film yang tipis. Bahan film yang tipis menunjukkan banyak harapan untuk sel surya dalam hal biaya rendah dan kemampuan beradaptasi dengan struktur dan juga kerangka kerja yang ada dalam teknologi. Karena bahannya yang sangat tipis, mereka kekurangan penyerapan optik dari sel surya yang berbahan curah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.